lebih dekat sosok daripada sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjadi sahabat dekat Nabi SAW pada usia anak-anak. Ia menjadi teman bermain Rasulullah SAW sekaligus temannya dalam berbagi perasaan dan pemikiran. Sejak masa jahiliyah, sosok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai orang yang tidak suka dalam perselisihan ataupun kemungkaran. Hubungan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah SAW semakin erat ketika beliau diangkat sebagai nabi dan mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah meragukan Rasulullah SAW. Sejak menyatakan keislamannya, Sayyidina Abu Bakar senantiasa membela dan melindungi Rasulullah. Ia pun menjadi sahabat Nabi yang terpercaya. Hubungan keduanya semakin dekat ketika Rasulullah SAW menikahi putrinya, yaitu Sayyidatuna Aisyah, wanita mulia yang kesuciannya terjaga untuk menjadi Ummul Mukminin. Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat yang menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah menuju Yathrib, dan dialah yang dimaksudkan dalam Al-Quran sebagai orang yang menemani Rasulullah SAW di dalam gua. Ketika Rasulullah mengizinkan kepada para sahabat untuk berhijrah, Sayyidina Abu Bakar datang meminta izin. Akan tetapi Rasulullah menjawab, "Jangan, semoga Allah memberimu seorang teman." Pada saat waktu hijrah tiba, Rasulullah SAW mendatangi Sayyidina Abu Bakar yang sedang tidur. Beliau membangunkannya dan seraya berkata, "Kau telah diizinkan untuk hijrah." Sayyidatuna Aisyah menuturkan ketika mendengar kabar itu, raut muka dari Sayyidina Abu Bakar langsung terlihat bahagia. Ia benar-benar mendapatkan teman yang mulia dalam perjalanan hijrahnya. Dan kemudian keduanya berangkat meninggalkan Mekah hingga tiba di sebuah gua. Sayyidina Abu Bakar menjadi sahabat yang paling dipercaya oleh Nabi karena ia selalu menyertai dan mendampingi beliau hingga beliau wafat. Sayyidina Abu Bakar juga dikenal sebagai orang yang sangat mulia karena gemar menolong orang yang lemah dan teraniaya. Bahkan, ia tak segan membebaskan budak yang disiksa oleh majikan mereka tanpa pernah merasa berat hati dengan harta yang dikeluarkannya. Suatu ketika, seseorang berkata, "Wahai Abu Bakar, bebaskanlah aku dari majikanku." Yang orang itu ialah Sayyidina Bilal bin Rabah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memenuhi permintaannya. Kedudukan yang tinggi dan kepemimpinan atas sekelompok besar manusia tidak mengubah perilaku mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ia berusaha meniru sikap yang tingkah laku Rasulullah, teladan utama bagi seluruh manusia.
Salah satu sifat yang selalu dijaganya adalah rendah hati. Itulah sifat utama pengikut Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sendiri mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga akhlak dan perilaku yang mulia. Karena untuk tujuan itulah beliau diutus ke dunia, menyempurnakan akhlak yang mulia. Sayyidina Abu Bakar setia mendampingi dan menjadi penolong utama Rasulullah hingga beliau jatuh sakit. Ketika kondisi beliau semakin lemah akibat penyakit yang menyerangnya, Rasulullah SAW meminta Sayyidina Abu Bakar untuk mengimami sholat. Sebagian sahabat bertanya, mengapa Paduka tidak menyuruh yang lain? Nabi bersabda, tidak pantas dari umatku berdiri menjadi imam kecuali Abu Bakar. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar dibaiat oleh kaum muslim untuk menjadi khalifah, pemimpin umat sekaligus penerus Rasulullah selama menjabat sebagai khalifah. Sayyidina Abu Bakar meneruskan dua agenda penting yang telah dimulai oleh Rasulullah, yaitu mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Usamah bin Zaid dan memerangi orang-orang murtad. Menjelang wafat, Sayyidina Abu Bakar menyerahkan tumpuk kepemimpinan umat Islam kepada Sayyidina Umar bin Khattab, karena ia dianggap sebagai orang yang paling cakap dan paling layak menggantikannya.